Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dalam pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali atau mereview pembelajaran matematika mulai bab 1 sampai bab 5 secara singkat. Ya, sekali lagi akan mereview kembali bab 1 sampai bab 5 pembelajaran matematika kelas 4 semester 1 secara singkat. Tujuannya apa? Supaya kalian mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu yang telah diajarkan untuk persiapan penilaian akhir semester atau pas semester ganjil. Langsung masuk ke pembahasan. Di bab 1, kita ingat kembali kita telah membahas tentang pecahan. Nah, pecahan sudah kita pahami bersama ya, sudah saya jelaskan waktu itu. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Itu adalah definisi dari pecahan. Sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya pecahan ini ada beberapa jenis. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Seperti itu ya. Kemudian dalam pecahan sendiri ada beberapa operasi hitung yang bisa dilakukan. Seperti menyederhanakan pecahan, menjumlahkan pecahan, dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui untuk pecahan biasa, perlu diingat ya, bukan diketahui karena harusnya sudah tahu semua dan karena pernah kita bahas. Dalam pecahan biasa itu ada pembilang dan penyebut. Seperti itu. Kemudian di bab 2 telah kita bahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah apa itu? Yaitu tentang operasi hitung. Operasi hitung sudah kita bahas bersama bahwasanya operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Sekali lagi kita ingat-ingat kembali, operasi hitung bilangan cacah itu ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Akan tetapi ada tambahan satu lagi, yaitu operasi hitung campuran, di mana ini adalah operasi hitung bilangan cacah yang menggabungkan antara pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi intinya penggabungan saja ya, dan pada dasarnya cuma ada 4 operasi hitung. Seperti itu. Dan di dalam operasi hitung juga kita telah membahas tentang pembulatan penaksiran bilangan. Ini juga kita telah bahas bersama. Pembulatan ini konsepnya adalah memahami tentang 10 angka, yaitu angka mulai angka 0 sampai angka 9. Di mana angka 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah angka tetap. Kemudian angka 5, 6, 7, 8, dan 9 merupakan angka naik. Maksudnya ketika dia memasuki angka 5 sampai 9, dia ikut yang atas, maka dia naik dengan cara ditambah 1. Seperti itu ya. Masih ingat insya Allah dan mudah insya Allah. Kemudian di bab 3 kita mempelajari KPK dan FPB. KPK dan FPB ini dulu sudah saya jelaskan bahwasannya antara bab 1, 2, 3, 4, dan 5 itu saling terkait, saling terhubung. Apabila bab 1 sudah memahami dengan baik, bab 2 memahami dengan baik, insya Allah di bab 3 ini akan
mudah untuk memahaminya. Akan tetapi jika bab 1 dan bab 2 masih bingung, akan semakin bingung apabila kita membahas bab 3. Oleh karenanya harus mengulangi pembelajaran kembali, mengingat-ingat kembali, mempelajari kembali bab 1, bab 2. KPK ini adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sudah pernah Ustadz jelaskan, KPK pasti berhubungan dengan kelipatan. Kemudian FPB adalah faktor persekutuan terbesar, berarti hubungannya dengan faktor. Persekutuan sudah Ustadz jelaskan waktu itu, maksudnya adalah yang sama. Kemudian dalam KPK dan FEB ini pasti akan membahas beberapa komponen ini. Yang pertama, kelipatan bilangan. Yang kedua, faktor bilangan. Yang ketiga, persekutuan kelipatan. Yang keempat, persekutuan faktor. Yang kelima, bilangan prima. Masih ingat ya, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Dan ini harus benar-benar dihafal ya untuk bilangan prima ini. Sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan ini dimulai dari angka 2. 1 bukan termasuk ya. Jadi dimulai dari angka 2. 2, 5, 7, 11 itu merupakan angka prima karena tidak bisa dibagi kecuali dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya. Kemudian setelah memahami 5 komponen ini, kelipatan bilangan, faktor bilangan, persekutuan kelipatan, persekutuan faktor, bilangan prima, maka kalian akan mudah untuk memahami FPB dan KPK. Dan ini sudah Ustadz jelaskan dengan penjelasan berupa video dan juga pertemuan tatap muka pada waktu itu. Kemudian bab 4 kita akan bertemu dengan kita telah membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Dari bab 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan bab yang termudah seharusnya. Karena dalam pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, kalian tidak perlu menghitung. Kalian cuma perlu mengamati saja. Seperti itu. Apabila lupa, bisa dibuka kembali video yang telah Ustadz buatkan pada pembelajaran bab 4. Bisa dibuka lagi. Ada di YouTube. Kemudian, dalam bab 4 ini nanti kita akan secara mendetail, kita telah mendetail membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat. Sekali lagi, pembelajaran atau pembahasan materi ini membutuhkan pengamatan, bukan perhitungan. Jadi tinggal mengamati kemana arah jarum berat atau kemana garis menunjukkan angka. Maka di situ kita bisa menilai. Seperti ini ya, contohnya kita tinggal melihat jarum penunjuk angka berat saja. Tinggal kita membulatkan. Kemudian di bab terakhir, di bab terakhir kita kemarin telah membahas bab 5 yaitu segi banyak. Nah, pada segi banyak ini di sini hanya pengenalan saja ya, macam-macam segi banyak kemarin. Tadi tidak ada perhitungan. Jadi kalian hanya diberikan materi tentang jenis-jenis segi banyak. Jadi insya Allah ini juga mudah, tidak perlu perhitungan. Cuma perlu mengamati saja ya.
Dan ini ada beberapa macam segi banyak, yaitu segi 3 sama sisi, segi 4 sama sisi, segi 5. Segi 5 disebut pentagon, segi 6 disebut heksagon, segi 7 disebut heptagon, segi 8 disebut oktagon, dan segi 10 disebut dekagon. Di sini tidak ada segi 9 ya. Gitu Ustadz rasa untuk review singkat dari materi bab 1 sampai bab 5. Bisa dibuka kembali latihan-latihan yang sebelumnya telah kita bahas atau video-video penjelasan detailnya yang telah Ustadz bagikan di YouTube. Demikianlah untuk review pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa banyak berdoa. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.